Oke, tentunya situasi pandemi ini memang membawa perubahan-perubahan yang banyak sekali ya bagi seluruh individu. Pertama dari penyakitnya itu sendiri, COVID-19. Ini kan suatu penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan banyak orang, tenaga kesehatan dan lain-lain yang belum tahu nih tentang penyakit ini seperti apa, perjalanan penyakitnya dan lain-lain. Tentunya itu membawa kekhawatiran tersendiri bagi banyak orang ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Kita jadi lebih banyak beraktivitas di rumah, kemudian banyak pembatasan-pembatasan di area publik, dan kita jadi tidak bisa terhubung secara langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, isolasi sosial itu juga salah satu pemicu stres yang terjadi pada masa pandemi ini. Banyak ditemui memang lebih ke gangguan cemas ya, karena tadi ketidaktahuan tentang penyakit ini, kemudian kekhawatiran kita tidak bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi dan lain sebagainya, itu menimbulkan kecemasan yang lebih besar dibandingkan sebelum masa pandemi ini terjadi. Kemudian tadi saya juga menyebutkan tentang isolasi sosial. Nah, isolasi sosial di mana kita tidak bisa terhubung dengan orang lain seringkali menyebabkan munculnya gejala-gejala depresi pada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini memang kesehatan mental itu bisa berdampak pada seluruh kalangan gitu ya, baik dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan juga lansia. Kita bayangin aja anak-anak sekarang ini lebih harus banyak di rumah. Biasanya mereka bisa ketemu dengan teman-teman, bermain, interaksi sosial dengan banyak teman gitu ya. Sekarang dia lebih banyak di rumah aja, kemudian berinteraksinya juga terbatas hanya dengan keluarganya saja. Begitu juga yang dewasa. Biasanya ketemu dengan teman kantor, pulang kantor bisa hangout dengan teman-temannya, kemudian bertemu dengan keluarga. Sekarang ini jadi tidak bisa. Terus orang-orang tua juga seperti itu, karena mungkin anak-anaknya khawatir kalau nanti dia datang malah akan menginfeksi dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara hidupnya berjauhan dulu, dan ini tadi tuh bisa menimbulkan isolasi sosial itu yang kemudian menimbulkan kecemasan ataupun gejala depresi pada masyarakat. Syukurnya sekarang ini teknologi sudah berkembang, kita juga bisa berkomunikasi melalui media-media yang berbagai macam ya. Kita bisa telepon, kemudian video call, ada Zoom juga, kemudian kalau misalnya kita butuh jalan-jalan ada virtual holiday dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah selama masa pandemi ini kita tetap terkoneksi dengan orang-orang yang kita sayangi melalui media-media yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kita perlu lebih care gitu ya ke teman-teman kita atau ke keluarga-keluarga kita meskipun kita nggak ketemu. Tanyakan kabar mereka bagaimana, mereka butuh apa sekarang, perasaannya seperti apa, apakah ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Kalau ada, ya kita bisa bantu misalnya dengan menemani mereka, mengajak bicara, atau apabila gejala-gejala yang sudah berat, kita bisa menyarankan mereka untuk pergi ke profesional kesehatan jiwa. Meskipun sekarang kita lebih banyak untuk bekerja dan juga beraktivitas di rumah, tapi salah satu saran saya adalah kita tetap punya jadwal yang bisa kita lakukan tiap hari. Dengan punya jadwal itu sedikit banyak bisa membantu kita nih untuk mengatur waktu kita, jam segini sampai segini waktunya bekerja, atau membantu anak sekolah. Terus ada juga waktu untuk mengurus rumah dan keluarga, dan kita juga siapkan waktu, nggak perlu terlalu banyak sebetulnya, tapi yang penting ada gitu ya, untuk taking a break. Jadi berhenti dulu dari kegiatan kita, istirahat, dan kalau misalnya kita bisa melakukan hal lain yang membuat kita senang, contohnya kita melakukan hobi kita, atau lebih banyak interaksi sama anak-anak kita di rumah sama keluarga, atau misalnya ada hobi-hobi baru yang tadinya mau kita coba tapi nggak ada waktunya karena harus ngantor dan lain sebagainya. Nah, waktu kita WFH ini kan tentunya waktunya akan lebih banyak ya. Diharapkan kita bisa tuh melakukan hobi-hobi lain yang dulu mau kita coba tapi nggak ada waktunya.